Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Maaf dia akhir ini agak jarang upload video, dikarenakan nih gue lagi siapin rak-rak cupang di belakang gue. Jadi memang lagi mau breeding juga jualan, jadi nggak lagi memang bagus ya. Ternyata cupang itu dulu sih waktu zaman gue SD gue mainan cupang juga, gue juga breeding cupang juga. Sampai beranak juga, tapi kan harganya dulu nggak murah sekali ya untuk cupangnya, jadi ditinggalkan. Tapi sekarang ini harga cupang memang lagi bagus sekali. Jadi gue mau bikin, karena gue banyaknya kegiatan aktivitas untuk jualan ikan, dan ini kan di rumah gue ya, bukan di toko gitu. Nanti di toko pun gue akan bikin sistem rak seperti ini. Lagi masa percobaan ya, mudah-mudahan masih banyak yang dibenerin ya. Gue juga lagi ini bekas tempat penampungan ikan laut gue bikin buat nanti pembesaran untuk bibit-bibit atau burayak ikan cupang. Gue juga akan siapkan dulu semuanya. Jadi lagi fokus di sini sambil jualan ikan laut juga. Nah, di sini gue lagi pengen bikin sistem soliter cupang, tapi dengan menggunakan sistem filter ya. Jadi karena gue juga banyak kegiatan untuk jualan ikan laut, ngerawat ikan laut, jadi kalau gue harus kayak bersihin tiap hari cupang-cupang ini, kayaknya gue agak susah ya, agak berat gitu. Jadi gimana caranya gue bikin sistem filter ini. Nanti gue akan update untuk gimana cara kerjanya ya teman-teman. Nah, kembali ke ikan laut. Di sini gue unboxing lagi, tapi dikit sih karena gue banyaknya masuk koral. Ini ada KP nanas ya, termasuk butterfly, artinya nggak reef safe. Dan suka banyak yang nanya kalau KP ini sih gue ngasihnya rebon ya, untuk KP nanas, auriga, habis itu melano. Itu untuk ke peletnya tuh agak prosesnya lebih lama teman-teman. Jadi banyaknya suka gue kasihnya sih rebon ya, jadi biar dia mau makan dan sehat dulu. Nah, ini ada dakocan termasuk jenis betok, jadi tahan banting ya. Tapi teman-teman pemula kalau mau masukin ikan damai, jadi betok ini lebih baik dihindarin sih, karena dia nanti kalau udah lama dia akan jahil tuh sama ikan-ikan baru. Nah, ini ada keling kuning. Ini yang biasa masuk ke dalam pasir kalau udah sore ya, jadi bukan hilang ataupun mati, tapi memang dia tidurnya itu di dalam pasir teman-teman. Jadi kalau main keling itu biasanya jangan ada pirgun, karena pasir suka diacak-acak sama dia. Nah, ini ada Angel BK. Nah, Angel BK ini masuk kecil-kecil ya, kemarin ada nanya yang size gede. Jadi dia nih masuknya memang size kecil-kecil semua teman-teman. Nggak ada yang size gede. Dan ini kalau Angel BK ada yang reef safe, ada juga yang enggak. Nah, ini ada yang kemarin udah lama kemarin nanyain ya, yang stok habis. Ini ada Nemo. Dan untuk teman-teman yang belum ini unboxing ini tuh udah unboxing beberapa hari yang lalu ya. Jadi yang tadi gue bilang, karena gue memang lagi fokus nih ngebenerin dulu sistem-sistem cupang ini supaya benar-benar bisa gue tinggal setiap gue kerja. Jadi gue nggak kepikiran untuk nguras-nguras soliter cupangnya. Dan ini berikutnya ada dokter, ini yang gue selalu rekomendasiin. Jadi untuk makanin parasit-parasit yang ada di badan ikan. Jadi biasanya kalau ada yang masih sedikit biasa dibersihin sama si ikan dokter ini ya. Jadi supaya ikan tetap sehat. Atau biasanya mereka suka ngebuka insang, ngedeketin ke ikan dokter ini supaya untuk dibersihkan. Nah, ini ada Botana zebra. Nah, untuk Botana ini sih semua Botana reef safe ya. Jadi aman, malah bagus. Dia suka bersihin ke sela-sela koral. Jadinya tidak ada alga yang mengganggu di koral, supaya koral itu bisa mekar secara maksimal. Nah, ini ada masuk roket ungu. Nah, ini yang kalau gue rekomendasiin pemula nih maininnya kayak ikan-ikan yang damai banget untuk awal-awal masuk tank ya. Ikan roket, jahe-jahe, abis itu misalnya rainbow, itu ikan yang damai. Jadi kalau nanti teman-teman ada ikan-ikan baru, itu mereka tidak akan jahilin tuh. Itu sangat gue rekomendasiin. Dan untuk berikutnya di sini ada ikan-ikan yang agak besar. Nah, ini ada
ada jenis KP nanas itu saya bilang. Nah ini kan posisi dia masih agak stres ya teman-teman, jadi warnanya itu menggelap. Nah kalau ini, nah ini yang lebih jelas, dia warna aslinya tuh seperti ini, jadi warnanya kuningnya cerah ya, bagus. Nah tapi kalau untuk KP itu tidak receive jadi bisa jahil sama coral, kadang juga sampai anemon pun diisengin sama dia tuh teman-teman, dikasihan nanti. Nah ini ada KP Auriga. Berikutnya di sini ada KP Tikar. Nah ini KP Tikar sama Auriga agak tipis-tipis tuh teman-teman kelihatannya. Ini juga Auriga, jadi bedanya di bagian belakangnya ya. Kalau KP Tikar tuh ada line hitamnya, kalau Auriga tuh kuning cuman ada tompel bulatnya. Nah semua KP itu tadi, jadi kalau dia udah ngejailin anemon, nanti anemonnya sakit ataupun mati, dia ngeluarin racun, tank teman-teman itu bisa crash. Jadi sangat hati-hati, lebih baik kalau punya KP, main KP itu mainnya FO aja, jadi lebih gampang perawatannya. Jadi kalau ada yang sakit bisa kita masukin obat langsung ke dalam akuarium, tapi selama tidak ada udang, keong, bintang laut. Jadi biasanya obat yang mujarab itu dia tidak aman ya selain untuk ikan. Nah ini ada brown kelly, ini termasuk jenis kerapu ya teman-teman, makan ikan kecil, tapi dia tidak seagresif kerapu-kerapu yang lain yang rakus yang langsung benar-benar ditelan sama dia. Dia biasanya sih makan cere laut ataupun rebon, biasanya mau dia makannya. Nah berikut ini ada jabing glodok, ini jabing yang paling rajin ya teman-teman untuk makan-makanin alga-alga di akuarium teman-teman, sama kayak yang turbo ataupun sihir. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang mau updatean lebih cepat itu follow Instagram kita ya di BKC Shrimp, karena kita update-nya lebih cepat di situ di Instagram kita. Nah ini ada ikan moris, ini juga tidak termasuk untuk reef safe ya teman-teman. Jadi jahil sama koral juga itu yang saya tahu. Tapi kalau ada teman-teman yang pernah berhasil kayak jenis BK Kennedy itu dari pelanggan tuh biasanya tahu, ngasih tahu ke kita ada yang reef safe juga ternyata. Nah pada kesempatan ini gue juga pengen sharing sama teman-teman ya. Jadi gini, perbedaan dari akuarium laut dan aquascape. Biasanya rata-rata nih penghobi akuarium laut itu dasarnya awalnya itu adalah akuarium air tawar atau main aquascape ya. Jadi pakai lampunya, equipmentnya itu lampu aquascape yang artinya lebih banyak putih. Nah di akuarium laut itu punya ada minimum awardnya supaya warna dari si koral ataupun anemon itu betul-betul maksimal keluar. Jadi teman-teman bisa melihat aslinya warna koral itu dengan lampu biru atau dibilangnya full moon. Nah ini kenapa juga untuk beginner atau pemula itu misalnya equipmentnya belum lengkap, nah itu harus menurut saya baiknya tetap harusnya dipersiapkan dulu. Jadi jangan sampai pas lagi nanti nyampe ke tempat teman-teman hasil koralnya juga tidak sehat ataupun tidak bisa mengeluarkan warna aslinya. Nah ini kayak contohnya si kayak anemon carpet orange ataupun misalnya anemon jagung, anemon model ya, anemon clown gitu. Jadi warna si koralnya ataupun anemonnya tidak dapat maksimal terlihat. Nah di sini saya melihatkan contoh si kayak cengkeh ataupun misalnya kakang otak ataupun nanas. Nah, jadi warnanya itu belum nggak terlalu terlihat jelas ya, sangat beda di saat kita misalnya, nah ini contoh nih ya, ini tangannya ini orange terang nih. Nah tapi karena siang dia tidak terlalu terlihat. Nanti saya akan lihatkan contoh-contoh di saat udah warnanya sudah menggelap ya teman-teman. Nah ini misalnya nih kayak polip merah ini kita lihatnya warnanya kayak agak-agak coklat, sebetulnya aslinya merah nyala. Ataupun misalnya kita lihat, nah ini donat itu juga seperti itu. Jadi memang dibutuhkan yang warnanya itu membutuhkan warna-warna
lampu biru. Nah, di sini teman-teman, saya pakai itu sinar matahari langsung ya. Jadi tidak menggunakan lampu supaya koral-koral itu bisa dapat mekar dengan maksimal. Jadi mendapat pencahayaan yang sangat cukup. Jadi sangat baik supaya koral pun jadi sehat. Teman-teman bisa lihat nih di atas saya ini itu jadi cahaya matahari itu masuk ke bawah ya, yang langsung membuat si koral-koral ini mendapatkan cahaya. Jadi tidak menggunakan jeleknya cahaya si warna koral ini di saat siang tidak terlalu terlihat ataupun jadi agak seperti coklat-coklat aja, tapi di saat malam itu bisa berubah drastis, warnanya itu bisa nyala seperti hologram. Nah, itu perbedaannya dari akuarium air laut dan akuarium air tawar ataupun main aquascape. Jadi aquascape itu banyak main lampu putih, merah. Nah, kalau koral itu lebih banyak ke warna birunya supaya si warna dari koral tersebut betul-betul maksimal nyalanya. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, kita juga ada kosan ya, menyediakan kosan. Untuk teman-teman yang pengen nyari kosan di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, bisa kontak juga ke nomor yang ada di deskripsi. Kita ada beberapa kamar kos yang masih kosong, jadi ready untuk teman-teman sewa ya. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Mungkin update-annya, karena mungkin nanti update-annya gue akan review lagi masalah sistem filter dari akuarium cupang gue. Mudah-mudahan ya nanti bisa gue juga mulai jualan untuk cupangnya. Jadi teman-teman kita cupang nanti bisa lihat di IG kita juga ya, dan juga bisa order cupang-cupang yang kita sediakan. Terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.